I remember all of it. And I died. Assalamualaikum cuy, ketemu lagi sama Mamang di channel Capruk. Tanpa berlama-lama kali ini Mamang kembali akan membahas sebuah alur film lanjutan dengan judul IT Chapter 2. Di seri pertamanya beberapa orang bocah berhasil mengusir badut laknat yang doyan memangsa anak kecil di kota mereka. Namun sayangnya badut itu nggak mati dan bakal balik lagi 27 tahun kemudian. Film ini sendiri mengisahkan lanjutan dari seri pertamanya. Oke, nggak pakai lama, kalau gitu kita langsung masuk ke alur cerita filmnya cuy. Masih di kota yang sama, kota Derry, film dimulai di sebuah taman hiburan di mana hari ini bertepatan dengan 27 tahun setelah badut Pennywise berhasil dikalahkan oleh Bill dan kawan-kawannya. Sepasang hombreng bernama Asep dan Udin kebetulan sedang menikmati wahana permainan di taman bermain tersebut. Sampai ketika mereka terlibat adu mulut dengan beberapa orang pria yang anti dengan kaum penusuk bool. Tak ingin terlibat masalah lebih jauh, Asep memutuskan untuk pergi. Tapi mereka di sini nggak tahu kalau para pria tadi mengikuti mereka dari arah belakang. Mau nggak mau kedua hombreng ini pun menjadi bulan-bulanan para pria barusan. Leave him alone! Hit it! Let me get this punk up right now. No, Adrian! No! Help me! Di tempat lainnya, seorang bocah perempuan yang tengah menyaksikan sebuah pertandingan bisbol pun ikut menjadi target dari si badut yang masih belum kenyang. Mengalihkan perhatian si bocah dengan seekor kunang-kunang, badut ini berhasil membuat bocah itu mendatanginya ke bawah tempat duduk penonton yang gelap dan juga sepi. Maybe you would want to be my friend. I can blow that thing right away. And we'll blow it away on the count of 3. Mike yang dulu merupakan salah satu teman dari Bill pun ternyata sengaja masih tinggal di kota itu untuk menunggu kemunculan kembali dari si badut. Menyadari akan ada hal menakutkan yang kembali terjadi, Mike lantas segera menghubungi Bill dan teman-temannya yang lain untuk datang ke sana sesuai janji yang mereka ucapkan saat di kota Derry. Bill sendiri bekerja menjadi seorang penulis di salah satu perusahaan perfilman terbesar di Amerika. Bill yang telah menulis beberapa buku yang laris di pasaran, di sini diajak bekerja sama oleh perusahaan tersebut. Happy ending. Everybody wants closure, but You need to come home. Richie, salah satu teman mereka yang dulu adalah bocah yang paling banyak bicara, sukses menjadi stand-up komedian berkat cumurnya tersebut. my name is Richie Trashmouth. Sedangkan Ben yang dulu merupakan bocah gendut, kini telah sukses menjalani dietnya dan menjadi pria tampan pemilik dari sebuah perusahaan konstruksi besar. Thank you, ladies and gentlemen, for letting us present to you today. This should be a place that brings people together. It's Mike Hanlon from Derry. Sedangkan Eddie, si anak mami, bekerja menjadi seorang financial planning dan kini ia berada di bawah pengawasan ketat sang istri yang bertubuh 2 kali lipat ukuran tubuhnya. I have to go. I will talk to you soon. Goodbye. Eddie, it's not safe to drive when the roads are slick like this. Stanley yang dulu bocah paling penakut di antara mereka dan kini telah menikah, tak luput dari panggilan telepon Mike. Namun karena istrinya yang mengajak Stanley untuk berlibur di musim panas, ia pun menolak ajakan dari Mike. I'm sorry? Mike Hanlon. It's come back, hasn't it? That's why you're calling me. Yeah, I would need to do a few things. Tomorrow. Dan yang terakhir adalah Beverly yang mana dirinya masih mengingat kejadian-kejadian menakutkan sewaktu dirinya masih tinggal di Derry. You have to come back. No one else remembered either. Mendengar berita itu, Bev pun kemudian segera bersiap untuk kembali ke kota Derry. Namun sang tunangan yang mempunyai temperamen tinggi tak memperbolehkan Bev untuk pergi karena mengira dirinya akan berselingkuh. Mereka pun harus terlibat baku hantam yang pada akhirnya Bev memutuskan untuk berpisah dari tunangannya itu. I never cheated on you. You're a bad.
Mereka berenam akhirnya kembali berkumpul di sebuah warteg untuk membicarakan masalah tersebut sekaligus mengenang masa-masa kecil mereka saat di kota Derry. Mike, you look Bill. Ben? Yeah. You two look amazing. Stanley coming or what? Someone's... Setelah sedikit bernostalgia, Mike pun mengatakan tujuannya mengundang mereka semua untuk bertemu. Tujuannya yakni untuk kembali membunuh si badut sesuai janji mereka sebelumnya. Dari kue keberuntungan yang mereka makan di warteg tersebut, tertulislah sebuah kalimat yang mengatakan tentang nasib salah satu dari mereka. When Mike called me, I crashed my car. Yeah, you know when Mike called me, I threw up. Something happens to you when you leave this town. How the clown? A man, Adrian Mellon, slaughtered. Mike. Because it just bounced back. My fortune cookie just says could. This is what I'm talking Could it not? No. Yes. Could it not cut? So not funny! Is everything all right? The fun's just beginning. Well, you, all right? Rich, be careful. Rich, you don't remember a line from your own show? Keluar dari sana, Bev segera berusaha untuk menghubungi Stanley, namun sayangnya istri dari Stanley mengatakan bahwa suaminya telah tewas dengan luka sayatan di lengan saat berada di kamar mandi. Bev di sini nampak seperti telah mengetahui hal tersebut, sedangkan Richie dan juga Eddie yang ketakutan segera memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Tak lama Ben dan Beverly juga memutuskan untuk pergi dari sana. Hanya Bill seorang diri yang bersedia untuk ikut bersama dengan Mike yang ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Di sini kalian masih ingatkan sama si bocah nakal Henry yang dulu ngebunuh ayahnya. Si Henry ini dulu akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan harus mendekam di dalam sebuah rumah sakit jiwa karena didiagnosis memiliki kelainan jiwa atas pembunuhan tersebut. Melihat sebuah balon berwarna merah yang tiba-tiba muncul di hadapannya, membuat Henry tampak riang gembira layaknya bocah yang mendapatkan sebuah permen. Petugas di sana pun langsung mengamankannya karena Henry dinilai membuat pasien lainnya menjadi papuket. Malam harinya Henry berhasil kabur dari rumah sakit jiwa tersebut setelah membunuh pasien lainnya dan seorang penjaga menggunakan sebuah pisau yang dulu digunakannya untuk membunuh sang ayah. Bill kemudian diajak Mike untuk pergi ke sebuah perpustakaan di kota Derry yang mana Mike tinggal di loteng perpustakaan tersebut. Ia pun menunjukkan semua hasil penelitiannya selama ini tentang si badut kepada Bill. Mike juga menunjukkan sebuah artefak kuno milik suku Sokopiwah dari abad 18 di mana dari sanalah awal mula kemunculan dari si badut tersebut. Awalnya Bill sempat tak percaya sampai pada akhirnya ia mendapatkan sebuah penglihatan yang ditunjukkan oleh Mike. I would have to make you all see. They live outside of Derry. All living things must abide by the laws. Ritual. The ritual of Judd. Without all of this. Sementara itu, Ben dan yang lainnya kembali ke hotel mereka untuk bersiap kembali ke kota mereka masing-masing. Sementara yang lain berkemas, Ben sempat menanyakan perihal ucapan dari Bev sebelumnya yang seperti telah mengetahui apa yang terjadi pada Stanley di telepon sebelumnya. Bev di sini menceritakan bahwa dirinya telah melihat bagaimana masing-masing dari mereka akan tewas nantinya. Bill dan Mike yang baru saja ikut bergabung, lantas segera mengingat sebuah momen di mana si badut mengeluarkan jutsunya yang disebut dengan Deathlike. Menurut Bill, Deathlike adalah sebuah jutsu mirip genjutsu yang bisa memanipulasi pikiran mereka dan membuat mereka melakukan hal yang diinginkan si badut. Tak ingin hal itu terjadi, Mike pun menawarkan sebuah ritual yang disebut Chad untuk memaksa si badut kembali ke tempat asalnya di artefak tersebut. The only one of us that got caught in the deadlights that day. It just got to stand first because He was the weakest. Don't beat it this cycle, then we die. The ritual of Judd. If we want this ritual to work, We have to remember. Keesokan harinya mereka semua sepakat untuk membasmi si badut itu dan menuju markas masa kecil mereka yang berada di tengah sebuah hutan untuk membangkitkan kembali ingatan masa kecil mereka yang sudah mulai samar. Sejenak kenangan masa kecil mereka mulai kembali muncul di dalam sana, sampai saat Bill menemukan sebuah kaleng milik Stanley dan kembali mengingat ucapan sahabat mereka dulu. Dulu masing-masing dari mereka berencana untuk keluar dari kota tersebut termasuk Mike yang berencana pergi ke Florida. Bill. Hey, Rich, your 10 minutes are up. What are you talking about?
Man, when I graduate, I'm going to Florida. Think we'll still be friends? Still be friends, I know. I wonder what he was like all grown up. But you're gonna have to dig it up. Mereka berenam akhirnya berhasil mengingat satu persatu momen saat berhadapan dengan badut tersebut. Mulai dari markas rahasia para pecundang, sampai momen di mana mereka sempat bertengkar saat dulu dihadapkan pada sebuah keputusan untuk melawan si badut. Masing-masing dari mereka kemudian berusaha mencari ingatan lainnya dengan mendatangi tempat yang biasa mereka datangi sewaktu masih kecil. Ben di sini terlihat mengunjungi sebuah ruangan kelas di mana ia merupakan bocah baru yang paling sering dibully teman-temannya yang lain. Beverly kemudian menghampiri Ben di dalam kelas tersebut dan nyetel sebatang samsu sambil berusaha menghibur Ben. Namun tiba-tiba Beverly berubah menjadi si badut dan langsung berusaha menyerang Ben. Sedangkan Richie memutuskan untuk mendatangi tempat permainan dingdong dan mengingat saat persahabatannya hancur akibat ulah dari Henry yang selalu membulinya dengan mengatakan kalau Richie seorang pemangsa bool. Richie kecil yang sedih pun kemudian pergi ke sebuah taman dan mengalami kejadian aneh pada saat itu. Did you miss me, Richie? Play a game with me, would you? What you're hiding? Di tempat lain, Eddie mengunjungi sebuah apotek di mana dulu dirinya sering membeli obat asma di apotek tersebut. Apotek ini kini dijaga oleh seorang pria tua botak yang sama yang dulu pernah melayaninya. Si pria tua ini ternyata masih mengingat sosok Ed yang dulu sering membeli obat asma di apotek miliknya. Ed juga mengingat kejadian di mana saat ia sempat melihat kejadian aneh yang dialaminya di ruangan bawah tanah rumahnya. Di sana Ed melihat sang ibu terikat di sebuah kursi dengan sosok misterius di dalamnya. Sedangkan Beverly berusaha kembali ke rumah tempat tinggalnya dulu bersama sang ayah untuk mencoba menggali kembali ingatan yang hilang. Di dalam sana ia bertemu dengan seorang wanita tua yang mengaku mengenal ayah dari Bev. Di rumah itu juga Bev menemukan secarik kertas dari Ben yang dulu sempat diberikan kepada Bev yang menjadi wanita impiannya. Sama seperti yang lain, Bev di sini juga mengalami kejadian aneh yang tak terduga. You know that I would never hurt you. You'll always be my little girl, won't you? Close your eyes. It's fine. I had some cookies in the oven before you came. Close your eyes, Bev. Bill sendiri berusaha untuk kembali ke rumah masa kecilnya di mana rumahnya itu kini telah ditinggali oleh keluarga lainnya. Keluarga itu adalah keluarga dari seorang bocah yang mereka temui di warteg beberapa waktu lalu. Bill pun kemudian meminta si anak untuk segera pergi dari kota tersebut. Dari arah luar, Bill mulai kembali mengingat kejadian di mana saat itu ia harus kehilangan sang adik George yang menghilang secara misterius. Bill pun mulai memeriksa sebuah saluran pembuangan cai hujan untuk mengingat kenangan kelamnya itu. Namun, tiba-tiba... Georgie! You listen to me? You listen good. You need to get out of this town. I'm supposed to be at the festival. Bill pun kemudian segera kembali ke hotel tempatnya menginap. Bill yang baru saja tiba, langsung disambut oleh Beverly yang telah menunggu kedatangan mereka semua. Namun tiba-tiba sebuah papan skate jatuh dari lantai atas hotel tersebut. Pada papan skate itu, tertulis juga sebuah ancaman dari si badut yang mengatakan bahwa bocah yang ditemui Bill sebelumnya berada di dalam bahaya. Tak ingin hal yang terjadi pada adiknya George kembali terjadi pada bocah tersebut, Bill pun memutuskan untuk pergi menolong si bocah itu. Sementara itu, Richie yang ketakutan memilih untuk pergi dari kota tersebut tanpa sepengetahuan teman-temannya. Mengendarai mobilnya melewati sebuah gereja,
Richie di sini kembali teringat sosok sahabatnya Stanley saat pertama ia dibaptis untuk menjadi seorang rabi mengikuti jejak ayahnya. Today I'm supposed to become a man. The nightmares we most want to wake up from. Maybe I don't want to forget. I always fucking will be. Thanks for showing up, Stanley. Ed yang berada di dalam kamar hotelnya kembali dikejutkan dengan kehadiran Henry yang langsung menusuk wajahnya dengan sebilah pisau. Namun di luar dugaan, Eddie di sini kembali berhasil menusuk Henry dengan pisau tersebut tepat di bagian dada. Kegaduhan itu pun terdengar oleh Beverly dan Ben dari lantai bawah. Namun sayangnya, Henry berhasil kabur dengan pisau tersebut dan berusaha mencari teman Eddie yang lain. Di perpustakaan kota, Mike terlihat sedang menunggu teman-temannya kembali. Sampai saat Mike sedang mengingat masa lalunya, Henry tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya. Tak menyerah begitu saja, Mike berusaha melawannya meski pada akhirnya harus gagal. Richie pun muncul dari arah belakang mereka dan berhasil menyelamatkan nyawa temannya itu. Sementara mereka semua berkumpul di perpustakaan tersebut, Bill masih berada di sebuah taman bermain. Di tengah keramaian para pengunjung, Bill akhirnya menemukan sosok bocah yang dicarinya. Ia pun segera mengejar sang bocah dan masuk ke dalam wahana rumah mantan. Di dalam sana ia berusaha mencari si bocah meski harus melalui jalan sempit. Sampai pada akhirnya, ia berhasil menemukan si bocah itu namun mereka terhalang sebuah kaca. What are you doing here? No. Bill pun segera menceritakan kejadian itu kepada Mike yang memintanya untuk segera kembali ke perpustakaan. Namun di sini Bill menolak dan memilih untuk kembali ke sebuah rumah kosong yang merupakan sarang dari sang badut. Teman-temannya yang tak bisa membiarkan hal itu terjadi lantas segera menyusul Bill ke sana. Mike di sini mengatakan rencananya untuk melakukan ritual kuno tersebut tepat di sarang si badut. Tak berbeda jauh dari sebelumnya, rumah kosong itu masih tetap terlihat menakutkan, bahkan lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Kejadian serupa pun kembali terjadi di mana mereka kembali terpisah dan si badut kembali memperlihatkan hal mengerikan lainnya kepada mereka. What's wrong? It can't be real. Kidding. Damn it, Eddie, get the knife! You want Richie too? I was just scared. Kembali melanjutkan perjalanan, mereka mulai menyusuri saluran pembuangan untuk bisa mencapai sebuah sumur yang merupakan akses masuk ke sarang si badut. Namun tiba-tiba seonggok makhluk muncul di bawah saluran pembuangan tersebut dan mencoba menculik Bev. Sebelum akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan tersebut, Bev menyempatkan untuk memberikan sebuah besi pembunuh monster kepada Ed. Meski Ed sendiri sempat berusaha menolak untuk ikut turun ke bawah sana, namun Richie berhasil meyakinkannya dan mengatakan bahwa Ed lebih pemberani dari yang dirinya kira selama ini. Keadaan di bawah sana ternyata berbeda dari pertama kali Bill dan teman-temannya ke sana, di mana sebelumnya nampak ratusan bocah hilang mengambang di dalam sana. Tapi kali ini hanya sejenis sarang alien yang terlihat di bawah sana. Mike kemudian mengeluarkan artefak tersebut dan menjelaskan bahwa si badut hanya bisa ditangkap dalam bentuk aslinya yakni cahaya. Mereka juga diwajibkan untuk membuang semua benda yang menjadi simbol kenangan masa lalu paling kelam di hidup mereka masing-masing agar si badut tidak bisa membuat hal mengerikan dari kenangan tersebut. Like that must be snuffed out by darkness. Only one person inside. That's where you hit Bowers. Grab hands. Setelahnya ritual pun dimulai. Sambil berpegangan tangan, mereka di sini mulai mengatakan mantra untuk memancing si badut masuk ke dalam kendi itu. Tak lama 3 buah cahaya muncul dari atas kepala mereka dan langsung masuk ke dalam kendi tersebut. Mike pun dengan segera berusaha menutupnya, namun sebuah balon berwarna merah tiba-tiba keluar dan membesar dari dalam kendi itu. Sayangnya si badut kembali berhasil lolos dan kali ini menyerupai bentuk laba-laba besar. Mike di sini ternyata tidak mengatakan semuanya kepada teman-temannya bahwa suku Sokopiwah gagal mengurung sang badut di kendi tersebut dan mereka semua tewas dibunuh oleh badut itu. Mike beralasan bahwa itu semua terjadi dikarenakan suku Sokopiwah
tidak yakin bisa membunuh si badut saat melakukan ritual. Dan tiba-tiba ketiga bola cahaya itu muncul kembali, yang artinya mereka harus segera menyelamatkan diri. Meski mengatakan kalau mereka telah membuang semua kenangan pahit di hidup mereka masing-masing, nyatanya si badut di sini masih bisa menggunakan kenangan tersebut untuk membuat mereka takut. Eddie dan Richie di sini dihadapkan pada situasi menyeramkan seperti dulu, di mana mereka diberikan 3 pilihan pintu untuk dilalui. Sementara itu, Beverly dan Ben yang sama-sama takut kehilangan orang yang mereka cintai harus berhadapan dengan kenangan mereka masing-masing. Beverly di sini terkurung di sebuah toilet yang dipenuhi dengan darah dan harus menghadapi makian dari orang-orang yang dulu dibencinya. Sementara itu, Ben yang takut akan kesendirian menghadapi situasi di mana ia akan terkubur hidup-hidup di dalam tanah. Are you still my little girl, baby? My heart! Bill sendiri harus kembali ke masa lalu yang mengikat dirinya atas perasaan bersalah dari insiden tewasnya sang adik. Namun pada akhirnya, Bill berhasil meyakinkan dirinya sendiri untuk berani merelakan semua kejadian tersebut dan melepas rasa bersalahnya selama ini. We deserve to die. Does not make it our fault. Mike sendiri harus menghadapi rasa bersalahnya atas kematian kedua orang tuanya dalam sebuah peristiwa kebakaran. Saat si badut berusaha membunuh Mike, Richie kembali muncul untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya ia harus terkena genjutsu si badut kali ini. Rich! I think I killed it for Rich! Eddie terkena luka cukup parah di bagian dadanya akibat tusukan dari si badut. Beverly pun memiliki sebuah rencana untuk membuat si badut itu mengecil saat mengejar mereka melewati terowongan yang ada di dalam sana. Sayangnya rencana itu tak berjalan mulus karena si badut lebih cepat dari mereka semua. Tak bisa membuat si badut mengecilkan tubuhnya, Mike memiliki ide untuk mengatakan hal yang bisa membuat si badut percaya kalau dirinya memanglah tidak semenakutkan yang dikiranya. Sampai akhirnya si badut berubah menjadi sebesar tubuh bayi, Mike pun segera mencabut jantungnya dan memberikannya kepada teman-temannya untuk diremes bebarengan. Meski si badut di sini berhasil mereka bunuh, satu lagi sahabat mereka harus tewas akibat ulah dari si badut. He's dead. I can still help him! Demi mengenang Eddie dan juga Stanley, mereka pun menuju tempat andalan mereka sekaligus untuk membersihkan tubuh dari najis mugolado si badut. Mereka pun kembali teringat sosok dari Eddie yang sangat pembersih dan akan menolak jika diajak ke tempat-tempat yang bernajis seperti balong tersebut. Esok harinya saat mereka bersiap untuk pulang, Beverly menyadari luka pada masing-masing telapak tangan mereka tiba-tiba saja telah hilang. Beberapa waktu kemudian, Mike kembali menghubungi Bill dan mengatakan bahwa kali ini dirinya akan pergi keluar dari kota Derry untuk memulai awal yang baru dalam hidupnya. Mike juga memberitahukan perihal surat dari Stanley yang dikirim untuk mereka semua sebelum dirinya tewas. Dalam surat tersebut, Stanley menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengakhiri hidupnya karena takut jika datang waktunya untuk kembali berhadapan dengan si badut. Hal itu juga dilakukan Stanley agar semua teman-temannya bisa bersatu dan membunuh si badut untuk selamanya. It's because I knew I was too scared to go back. Well, if you're reading this, you know the answer. Be who you want to be. Follow your own path. Be brave. Rating untuk film ini sendiri dibanderoli angka 6,5 dari 250 ribuan review penonton. Cukup gede sih buat film dengan tema horor.
Tapi durasi dari film ini sendiri cukup panjang, hampir 2 kali lipat film sebelumnya yang cuma berdurasi 1,5 jam. Dan seperti biasa, film horor yang paling nakutin emang cuma dari Thailand. Kalau besutan negeri Paman Sam, kebanyakan cuma ngandelin jump scare-nya aja. Oke cuy, cukup segini dulu alur film dari Mamang kali ini. Semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai ketemu lagi di video Mamang selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.